الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan qiraah dan ta'liq kitab zikir, doa dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Kali ini kita membahas tentang permasalahan yang terjadi di mayoritas kaum muslimin, yang lebih khususnya juga di sebagian atau mayoritas mungkin di antara kalangan peruqyah, dengan sekarang mudahnya bermedia sosial dan dengan adanya aplikasi-aplikasi di dalam HP untuk menghubungkan percakapan komunikasi antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahram. Pelajaran kali ini tentang larangan memandang para wanita dan berdua-duaan dengan mereka. Berdua-duaan itu namanya khalwatun. Tapi kalau misalnya bercampur baur, bukan hanya dua orang, namanya ikhtilat, bercampur baur, ya. Jadi larangan memandang para wanita yang bukan mahram dan berdua-duaan dengan mereka. Khalwat, nazar dan khalwat. Nazar yang haram dan khalwat. Yang pertama, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma asy-syaitan." Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan atau khalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dan syaitan ini ya jin. Jadi ketika misalnya kita berkhalwat kepada perempuan, maka kita sama dengan mengundang syaitan. Sama dengan seperti itu. Dan terkhusus di sini konteksnya karena kita berbicara tentang ruqyah dan semacamnya, maka di sini lebih spesifik ketika misalnya kita adalah seorang yang biasa meruqyah. Ya, kalau misalnya kita adalah seorang yang biasa meruqyah dan yang kita ruqyah adalah perempuan yang bukan mahram, maka ini sangat rentan untuk berkhalwat. Sangat rentan untuk berkhalwat. Dan bagi misalnya orang yang masih meruqyah, kemudian masih suka kontak dengan perempuan, maka sangat mudah untuk terjerumus di dalam khalwat. Sangat-sangat mudah. Iya. Dan ini banyak menimpa kalangan peruqyah. Hal-hal seperti ini tidak diketahui oleh umum, tetapi ini sudah menjadi rahasia umum dari kalangan peruqyah itu sendiri. Sekarang dengan tersebar media sosial seperti atau alat komunikasi, aplikasi untuk berkomunikasi yang mudah seperti WhatsApp, Instagram dan BBM, juga Line dan seterusnya, juga termasuk
Telegram, itu sangat-sangat mempermudah untuk berkhalwat. Dan kita nggak tahu nanti seberapa banyak orang di hari kiamat yang akan dihisab dengan itu. Oleh karena itu, jika misalnya seseorang tidak bisa meninggalkan khalwat kecuali menghapus aplikasi-aplikasi itu, maka yang terbaik adalah menghapus aplikasi itu. Tapi orang akan, atau antum akan mengatakan Anda berhajat, membutuhkan benar-benar ini, tapi di sisi lain gak bisa meninggalkan percakapan dengan wanita bukan mahram tanpa hajat. Maka ini berarti antum telah terkena dengan bisikan syaitan. Ketika antum gak bisa menghapus itu, menghapus aplikasi itu, sekaligus gak bisa juga menghapus perempuan-perempuan untuk berkhalwat dengan mereka, berarti antum masuk sini berarti. Suka berdua-duaan. Siapapun antum, mau yang alim, mau ruqyah, mau awam, mau siapa gitu, tetap jangan dikira bahwasanya khalwat itu hanya terjadi di dunia nyata saja, bukan terjadi di dunia maya. Khalwat dan ikhtilat juga terjadi di dunia nyata dan juga dunia maya. Jika misalnya di Facebook misalnya, di status, kemudian di dalamnya banyak komentar yang enggak penting gitu, antara laki-laki dan perempuan, maka khalas itu adalah ikhtilat. Ya. Tum zikir apa main? Lagi ngeruqyah hana. Zikirnya bisik-bisik aja, bisik kecil aja. Nah, ikhtilat terjadi juga di media sosial. Satu grup misalnya di dalamnya ikhwan dan akhwat, dan saling bercanda atau mengungkapkan sesuatu yang sama sekali gak ada hajatnya. Tapi kalau misalnya kita masih melakukan itu, maka hilangkan grup itu atau keluar dari grup itu, karena itu ikhtilat. Dan juga apalagi kalau misalnya hanya berdua bercakap dengan wanita bukan mahram, itu khalwat. Ini berbahaya. Ya. Terkhusus bagi orang yang meruqyah, yang rajin meruqyah. Fitnah ini menimpa banyak dari para peruqyah. Yang semoga Allah beri hidayah pada kita dan juga mereka semua yang masih melakukan ini. Terutama yang masih liberal meruqyah perempuan bukan mahram, terutama yang secara bebas memegang mereka meskipun dengan sarung tangan. Jadi jarang adanya wara' atau sikap hati-hati pada mereka. Ya, ketika seseorang terkena fitnah wanita disebabkan dia bermudah-mudah dalam khalwat ini, maka akan sulit ke depannya hidupnya. Oleh karena itu, tidak heran bagi anak pribadi jika ada seorang peruqyah itu menggebu untuk beristri dua, kemudian sampai beristri dua, dan istri yang keduanya ini adalah pasiennya sendiri tadinya, korbannya. Dan begini, sebagian dari setan yang hinggap di perempuan, yang perempuan itu diruqyah, setan itu sebagiannya bercita-cita untuk menjadikan peruqyah itu jatuh cinta kepada dirinya. Dan ini pernah teman Anda juga pernah menyaksikan atau mendengar omongan dari setan itu sendiri. Ya, siapa yang mau meruqyah anak ini, maka kita akan membuat dia suka sama anak ini. Terus kayak gitu. Nah, ketika setelah diruqyah, kadang-kadang setan berpura-pura sudah keluar. Kemudian perempuan itu pun digoda oleh setan itu untuk merasa bahwasanya peruqyah ini telah berjasa pada hidupnya. Akhirnya dan juga setan ini akan berusaha untuk
membuat peruqyah itu jatuh cinta kepadanya, apalagi kok cantik. Dan apalagi ketika meruqyah itu ada pikiran-pikiran karena melihat mungkin wajahnya sedikit mencuri pandang melihat apanya gitu. Atau kesempatan untuk memegang salah satu bagian tubuhnya yang tidak diketahui oleh manusia lain, dan seterusnya. Nah, ini terjadi di banyak ruqyah. Kemudian setelah selesai terjadilah kontak, komunikasi, Waalaikumsalam, antara dirinya dengan pasien tersebut. Ini terjadi nih seperti ini, dan banyak terjadi. Makanya ada seorang peruqyah, semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka dan beliau, setelah waktu udah punya istri, alhamdulillah udah punya anak kecil-kecil masih, dan ternyata sampai 8 perempuan dia ini berusaha untuk menikahi nikah kedua. Sampai 8 perempuan berusaha, nggak pernah berhasil. Maksudnya sampai 8 korban, 8 pasien itu pengen dia nikah padanya, tapi nggak pernah berhasil karena gagal terus karena orang tua mereka nggak ada yang setuju, ya. Dan ini kisah nyata, ini Anda tahu karena diceritakan oleh seseorang yang thiqah insyaallah. Sampai 8 perempuan, 1 pasiennya nggak bisa, orang tuanya setuju, 2 begitu juga, sampai perempuan ke-8. Perempuan ke-8 ini masya Allah katanya cantik, juga berpendidikan tinggi, juga kaya. Akhirnya dia juga tergoda, dan di antara talbis syaitan ini dia mau meruqyah, atau kalau misalnya ada perempuan yang meruqyah, perempuan yang datang untuk diruqyah di kliniknya, maka dia akan segera menyambutnya untuk dia ruqyah. Adapun kalau misalnya yang datang kakek-kakek, maka diserahkan kepada orang lain. Ada yang kayak gitu, dan ini nyata. Ini mengerikan. Seperti ini udah jelas kalau misalnya ada peruqyah yang kayak gini, antum lebih baik mencurigai dia. Kemudian ternyata peruqyah ini juga mempunyai jin yang biasa membantunya untuk meruqyah, sehingga kong kali kong lah dengan jinnya yang di perempuan itu, membuat dia menyukainya. Akhirnya hidupnya nggak jauh-jauh dari ruqyah, suka sama perempuan, dah gitu. Ruqyah, duit, dan suka sama perempuan. Ini terjadi kayak gini. Sampai 8 kali, 8 perempuan yang beda dia berusaha untuk. Yang ke-8 kalinya akhirnya menempuh jalan instan, yaitu dengan berkeyakinan bahwasanya jika ada seorang laki-laki yang soleh, maka tidak boleh bagi walinya untuk menolaknya. Tetapi ternyata peruqyah ini menikahi gadis tersebut, perempuan tersebut yang tadi Anda bilang berpendidikan, kaya, dan cantik itu menikahinya nikah siri dan tanpa wali, yaitu tanpa bapaknya. Karena bapaknya masih ada, tanpa bapaknya, tanpa persetujuan bapaknya. Udah dinikahin begitu aja dengan adanya hakim, selesai nikah siri, jadilah istri kedua. Makanya dia nggak berani menyebarkan kepada keumuman orang bahwasanya dia punya istri 2. Bahkan mertuanya pun tidak tahu. Ya. Nah, ini fitnah seperti ini. Ini kemudian setelah nikah itu perzinahan, bukan sebenarnya zina itu, karena nikahnya nggak sah. Ada bapaknya kok nggak sama bapaknya gitu kan, nggak diizinin sama bapaknya aslinya. Baru sekarang ketahuan bahwa dia udah nikah oleh keluarga istri keduanya. Tapi ya udahlah, pakai jalur damai aja ya. Kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya itu terjadi di kehidupan antum nih, tiap hari antum menerima permasalahan permasalahan pasien tentang jin. Tiap hari antum menguras energi untuk meruqyah. Kemudian banyak pesanan-pesanan
tablik akbar ruqyah dan seterusnya. Tapi semua itu menguntungkan dari segi finansial. Kemudian antum juga digoda oleh syaitan untuk suka kepada fulanah. Setiap ada korban pasien yang perempuan, selalu ada rasa yang membekas di hati. Tapi apakah itu enggak menyiksa? Menyiksa banget. Menyiksa banget. Berbeda dengan misalnya teman-teman yang alhamdulillah setiap hari Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Selalu dicas, selalu diisi kolbunya dengan ilmu. Maka ini jauh berbeda. Ya alhamdulillah. Jadi hati-hati dengan fitnah perempuan. Bukan hanya terjadi pada yang masih bujang, bahkan yang sudah menikah pun untuk zaman sekarang rentan juga terjadi. Baik yang di atas umur 30, iya, atau di bawah umur 30. Oh, yang udah menikah pun bisa terkena fitnah perempuan. Sebagaimana tadi Anda ceritakan untuk ruqyah tersebut yang sudah menikah sekian lama. Tapi kemudian Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Ini penting nih. Wanita itu adalah aurat. Bahkan meskipun misal wajah bukan aurat, dia tetap mengandung sesuatu yang sangat menarik bagi kalangan pria. Maka apabila ia keluar dari rumah, syaitan menghiasinya. Syaitan memperindah perempuan tersebut di mata laki-laki. Jadi syaitan menyihir supaya perempuan tersebut terlihat indah dan semakin terlihat indah. Nah, ini kalau misalnya kita meruqyah perempuan yang bukan mahram, apa kita nggak sadar bahwasanya kita juga disihir oleh setan itu? Ya. Antum nggak ngeruqyah aja, antum disihir sama setan supaya seneng mandangnya, enggak? Antum naik motor, nggak ada perempuan pakai jilbab, antum tertarik untuk melihatnya, gitu. Padahal antum awalnya nggak ada intention, nggak ada niatan sebelumnya untuk melihat. Tapi iseng-iseng lihat. Itu dalam konteks iseng, maksudnya nggak ada. Ya gimana kalau misalnya perempuan itu ada di hadapan antum, minta tolong sama antum, pasrah sama antum, siap antum apain? Bukan siap untuk digituin, tapi siap untuk apapun yang antum lakukan, dia akan setuju. Belum lagi kalau misalnya itu statusnya istri orang atau janda misalnya, tapi cakep. Ya hari ini pernah merasakan itu? Masih terngiang sampai sekarang? Siapa waktu itu? Yang waktu itu antum menemani ruqyah, siapa? Fulan gitu? Fulana? Hah? Pernah gak? Enggak, bukan antum aja sebenarnya, siapapun, antum juga misalnya. Pernah gak? Fulana, antum menemani ustadz ruqyah fulan, ruqyah janda atau siapalah gitu. Kemudian antum masih terngiang enggak tentang misalnya cakepnya atau apanya itu? Masih terngiang? Diingetin ini jadi ingat. Nah, diingetin jadi ingat, tapi kalau kadang-kadang kalau misalnya flashback keinget juga kan? Keinget juga. Yang itu enggak. Tapi enggak pernah flashback, enggak pernah murojaah lagi. Ya alhamdulillah. Tapi waktu masa-masa setelah itu keinget enggak? Terngiang. Ini karena udah lama ya. Setahun yang lalu bukan? Nah. Baik. Antum juga pernah kayak gitu? Terngiang setelah itu? Ada sih beberapa. Berapa? Tapi sekarang enggak, alhamdulillah. Enggak. Nah, tapi maksudnya beberapa masa, minggu, beberapa pekan setelah itu masih kengiang. Seminggu 2 minggu. Tapi emang karena antum gak ada kesempatan untuk komunikasi sama mereka, jadi nggak ini. Mikirin juga sih. Ya alhamdulillah. Tapi kan itu kan antum. Gimana kalau yang lain? Iya. Gimana kalau yang lain yang tiap hari komunikasi? Nah ini serem ini. Jadi dibagus-baguskan itu perempuan itu di mata kita dan di perasaan kita. Padahal belum tentu dia sebagus itu. Solehah misalnya, untuk cantik, kemudian kaya, waduh pikiran kemudian ya. Nah ini setan akan membuat mentazin penampakan dirinya
ini putih kulitnya dan sebagainya. Ini bapaknya pasti mau nih kalau misalnya saya jadi gini. Waduh, banyak banget pikiran. Nah, jadi perempuan itu bahaya di sini. Bukan lidzatihi, tapi karena memang syaitan itu sangat mudah, rentan untuk menggoda kita tentang perempuan. Ya, dan sekarang kalau misalnya antum melihat peruqyah yang banyak meruqyah pasien perempuan, maka harus dinasihati ini. Harus dinasihati. Ya, apalagi kalau perempuan-perempuan itu muda, cakap, dan giliran meruqyah nenek-nenek enggak mau. Nah, ini kan heran. Hati-hati seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lakum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minina yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Sekarang yang disuruh menahan pandangan antum aja atau perempuan juga? Dua-duanya kan? Tapi memang yang lebih berpotensi adalah kita, laki-laki. Iya, mata kita itu kan lebih liar dari perempuan. Tapi bisa jadi perempuan kadang-kadang ada yang lebih liar dari laki-laki. Makanya tetap disuruh pada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Pandangan di sini bukan pandangan untuk ain, bukan, tapi pandangan yang kemudian akan ke masalah seksual. Beda kalau misalnya pandangan ain, itu beda lagi. Tapi Ibnu Qayyim berkata, dan ketika permulaan kemaksiatan itu atau zina itu adalah disebabkan oleh pandangan, maka dibuatlah permulaan zina awalnya disebabkan oleh pandangan. Maka jika misalnya antum ada gejolak untuk berzina, kepengen begituan, itu karena masalah pandangan. Ya, awalnya masalah pandangan. Kayak orang buta, ada pezina dari orang buta. Kenapa? Karena nggak ada awalnya, ya akhirnya nggak ada, gitu. Maka dibuatlah perintah untuk menahannya, mendahului perintah untuk memelihara kemaluan. Iya enggak? Pandangan dulu dijaga, baru nanti kemaluan. Barang siapa yang pandangan terjaga, maka insya Allah kemaluan terjaga. Barang siapa yang kemaluannya tidak terjaga, berarti emang dia pandangannya ini yang enggak terjaga. Ya kalau misalnya pandangan pertama enggak sengaja, kata orang rezeki ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya pertama dan disengaja, kemudian di kedua dan disengaja, maka ini beda lagi konteksnya. Karena semua peristiwa atau maksiat berawal dari pandangan. Sebagaimana umumnya api, maka permulaannya adalah percikan api yang kecil. Awalnya adalah pandangan dengan mata, kemudian terlintas dalam pikiran, iya kan? Pandangan mata kemudian ke pikiran, kemudian anggota tubuh yang lain mendukung ayunan langkah dengan gerakan, kemudian berbuat dosa. Oleh karena itu dikatakan, barang siapa yang menjaga 4 perkara ini, maka dia telah menjaga agamanya. Pandangan dengan mata, ya, pikiran, lisan, dan kaki. Pikiran memang di kolbu, tapi sekretariatnya adalah di otak, di kepala. Kita wudu, muka, kepala, ya kumur-kumur, dan juga untuk kaki juga. Dan ujung-ujungnya bagaimana dengan tangan juga ya. Adapun pandangan-pandangan itu, maka ia adalah pembangkit syahwat. Sedangkan menjaganya adalah pokok dari penjagaan terhadap kemaluan. Dan barang siapa yang mengumbar pandangannya, berarti ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam sumber kebinasaan. Nah, permasalahan pandangan ini perempuan juga berlaku padanya. Ketika di kajian-kajian, ketika syaitan gak bisa menggoda orang-orang yang mengenal sunnah untuk menahan mereka dari kajian-kajian sunnah, maka syaitan akan menggoda mereka untuk tidak ikhlas. Dan ini lebih buruk, terutama untuk kalangan akhwat. Dulu ada sahabat namanya Jarir, karena saking gantengnya dicadarin.
Sekarang kalau ada orang mengenal sunnah, makin ganteng makin diangkat, ya enggak? Maksudnya karena kegantengannya, terutama oleh panitia kajian. Ya ini Pak panitia kajian, kalau misalnya ini bahaya nih, tanggung jawab di akhirat kadang-kadang bukan karena mengajak orang kepada sunnah, tapi karena membuat akhwat-akhwat terfitnah. Itu bisa terjadi tuh. Banyak panitia kajian di Jakarta terutama, demi meraup banyaknya massa yang datang ke dalam majelisnya, itu mengundang ustadz yang pamornya bagus, tampan, digemari oleh akhwat dan ummahat. Makanya jadilah dai sejuta ummahat, jadinya disenangi oleh banyak ummahat. Yang kemudian ummahat tersebut tanpa sadar mereka atau mereka sadar lebih taat kepada ustadznya dibandingkan suaminya, lebih mendengarkan kalam ustadznya dibandingkan suaminya, bukan hanya dalam masalah ilmu saja, tapi dalam masalah apapun. Kemudian layar dari proyektor besar dipampang di bagian akhwat, yang sampai bisa melihat ustadz tersebut yang tampan tersebut, akhwat itu melihat. Dan ini hak terjadi di Jakarta banyak sekali ini. Anda nggak tahu kalau di tempat lain, maksudnya di kota lain, tapi di Jakarta fitnahnya besar ini yang ini. Yang nggak perlu disebutin di mana. Kok di Masjid Hijau nggak gitu ya? Walaupun ada proyektor nggak terlalu gede ya, nggak standar ya, maksudnya paling segini doang gitu kan dari semua keumuman ini. Tapi ada Pak yang sampai layarnya itu sekotak ini. Dan misalnya ini layar sekotak ini, gede kan? Gede itu. Nah, kemudian 2 meter atau 1,5 meter depannya itu akhwat semua. Coba nih, ini layar tancap atau apa? Ya kan? Apa bedanya dengan antum depan anak ustadznya yang ganteng gitu kan, antum akhwatnya di depan sini, apa bedanya? Enggak ada bedanya cuma sedikit, yaitu ana enggak melihat anti gitu kan. Tapi anti itu ngeliat ana jelas-jelas, anti bisa menikmati mata ana, bisa menikmati bibir ana, bisa menikmati pipi ana ya. Sama sebenarnya itu talbis syaitan. Dan ini ana kan punya beberapa teman kru TV, maksudnya meliput kajian-kajian yang nggak perlu disebutkan namanya, maksudnya nama perusahaannya. Nah, di antara teman anak kru TV ini bercerita ke ana ketika kita mau syuting, ana pernah di suatu kajian, salah satu ustadz muda, udah nikah alhamdulillah, ustadz muda masyhur, dikenal di mana-mana ya. Kemudian ustadz tersebut kajian ana lagi di ruangan akhwat, maksudnya di bagian akhwat ya. Itu mau iniin proyektor, benahin proyektor, mau nyalain dan seterusnya. Dan ana lihat banyak tuh akhwat udah pada ngumpul. Jadi masya Allah, kalau kajian semacam tematik gitu pada duluan ngumpul itu, apalagi kalau ustadznya favorit. Tapi kalau ustadznya beringas, wah nggak ada yang datang kecuali ikhwan. Nah, maka ana kan belum ke style tuh, ana nyalain, tiba-tiba udah ada muka ustadznya di depannya itu. Maksudnya udah ada muka ustadznya ke syuting sama kamera yang ada di ruangan ikhwan. Maka langsung terpamang gede gitu. Apa akhwatnya gimana? Beneran itu terjadi. Pada kayak gini, wah Ustadz ini gitu kan, Ustadz di anak sensor, Ustadz ini kan, lucu banget. Pada benerin jilbabnya, nggak tahu kenapa, pada benerin jilbabnya itu, seolah-olah merasa Ustadz itu sedang melihat mereka. Ini yang menimpa, dan ini gadis-gadis muda, mungkin yang ummahat, mungkin mereka masih udah jaga diri, jaga sikap. Tapi ini terjadi kayak gitu. Nah, ummahatnya jaga sikap. Ada juga cerita di suatu masjid di daerah sana, ana juga nggak ngasih tahu, karena kalau anak kasih tahu daerahnya antum bakal tahu dan pendengar bakal tahu. Nah, ini masjid ini, ana pernah ngisi di masjid itu rutin dulu ya. Seorang akhwat cerita ke ana, maksudnya suka relawan gitu, relawati menceritakan ke ana.
Pernah anak dulu kajian di situ. Anak duduk sebelum kajian itu anak dengar gadis-gadis bercadar. Itu cerita tentang ustadz yang bakal ngisi ini. Sampai ceritanya bukan tentang ilmunya, tapi tentang gosip-gosipnya. Tentang kegantengannya, tentang ini. Waduh, itu pertama. Kemudian pernah juga dikajian di tempat yang sama. Kan itu pakai layar juga gede. Nah, itu udah pernah ngumpul. Nah, samping anak itu ada seorang akhwat muda bagus gitu. Nggak pakai cadar. Ketika ustadznya mukanya mulai kelihatan, kelihatan, maka akhwat yang samping anak itu kata dia, langsung wajah memerah tiba-tiba. Memerah malu karena melihat ustadznya. Sekarang kau dipikir nih, kenapa kok malah seolah-olah kitalah yang menampilkan wajah kita benar-benar ke hadapan akhwat, seolah kita pengen pamer kegantengan kita gitu loh. Seolah-olah gitu loh. Sebenarnya bukan salah ustadznya juga, tapi karena memang panitia ini panitia bertanggung jawab nantinya terhadap hati-hatinya para akhwat ini. Antum misalnya Pak Ali, zauja antum ya, naudzubillah, misal zauja antum mengidolakan ustadz tertentu. Itu aja. Antum cemburu enggak, Pak? ada rasa cemburu. Itu baru masalah mengidolakan karena ilmunya loh, murni gitu. Gimana kalau misalnya mengidolakan ini karena enak suaranya, ganteng, enak cerita ke antum itu antum dipanggil apa mah Abi misalnya, Abi itu ustadz itu bagus banget deh, suara itu enak banget didengar. Pasti pikiran selama ini suara gue emang nggak enak didengar gitu. Karena pikiran kayak gitu ya. Nah ini makanya setan ketika nggak bisa mencegah mereka untuk datang ke kajian sunnah, maka gimana caranya? Makanya ketika itu ada ustadz yang muda yang tampan itu, ketika tahu hal-hal seperti ini, akhirnya ustadz tersebut membawa istrinya dan menaruh istrinya di ruangan akhwat supaya pada diam akhwat-akhwat itu. Nih lihat nih ada istrinya ustadz, jangan macam-macam gitu. Ya jadi hati-hati di sini. Ya tapi susah. Kenapa susah sekarang? Kalau untuk zaman sekarang susah kita nasihatin begini. Udah terlanjur banyak videonya high definition, apalagi kalau misalnya udah masuk TV ya. Kalau udah masuk TV itu expose-nya itu besar-besaran sampai deket, sampai bibirnya doang yang di syuting. Ini terjadi ini apa enggak fitnahnya besar nih. Ini masa ini demi dakwah supaya meluas dakwah, sorry. Tetapi ya sebagian perempuannya terfitnah dengan ini gitu. Jadi ini bukan masalah untuk ruqyah saja untuk ini, masalah untuk kita dai pun atau untuk antum itu semua dapat ini masalah ini ya. Jadi masalah ini nggak remeh karena berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan keluarga orang ini. Iya, berkaitan dengan keluarga orang. Ya naudzubillah. Masih ada cerita-cerita lain tentang ini, cuman kita tidak bahas lebih. Tapi berhati-hatilah dengan pandangan mata ini. Kita nggak tahu apa yang di pikiran akhwat-akhwat itu. Mereka lebih rutin murojaah menghayal daripada kita. Mereka lebih membumbung tingkatan khayal mereka dibandingkan kita, ikhwan. Iya. Dan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di balik itu. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga mereka. Kasihan akhwat-akhwat itu. Iya. Tapi kita cukup sampai situ aja. Insyaallah kita lanjutkan pada besok hari. Masih halaman 70 insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.